Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk materi awal ya semester 1 untuk kelas 11. Oke. Materi awal dimulai dengan bahasan benda tegar. Apa itu benda tegar? Apa yang akan dipelajari ya kita akan bahas. Oke. Yang dipelajari di benda tegar ya secara umum ada beberapa bagian, beberapa submateri. Yang pertama kita akan belajar tentang gerak rotasi ya. Nah, di situ kita akan belajar tentang torsi ya, tentang momen inersia, tentang energi kinetik rotasi, tentang percepatan sudut ya dan lain-lainnya. Ada juga gerak menggelinding ya. Oke. Kemudian setelah kita belajar gerak rotasi, kita juga akan belajar kesetimbangan benda tegar. Seperti apa itu kesetimbangan benda tegar, bagaimana kondisinya, bagaimana persamaannya, kita akan bahas. Nah, berikutnya yang kita akan bahas juga adalah terkait dengan titik berat ya. Nah, titik berat. Nah, kita tahu bahwa benda tegar ini nanti ya atau di titik berat ini akan ada juga bahasan pusat massa ya. Oke, itu. Jadi secara umum ada 3 yang akan kita bahas di materi benda tegar ini, yaitu gerak rotasi, kesetimbangan benda tegar, dan titik berat. Oke. Sebelum lebih jauh, nah kita akan bahas kira-kira apa itu benda tegar. Ya, jadi apa itu benda tegar? Nah, kalau dari istilahnya di situ ada kata tegar, ya. Tegar itu kan kokoh, ya, tetap. Oke, maka benda tegar yaitu didefinisikan sebagai benda yang apabila diberikan gaya, ya, apabila dibekerjakan gaya pada benda tersebut, ya, apakah itu didorong, apakah itu ditarik, ya. Jadi benda yang ketika diberikan gaya, benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, itulah yang disebut dengan benda tegar. Jadi sekali lagi benda tegar adalah benda yang ketika diberi gaya, ya, gaya luar, pada benda tersebut maka benda tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi dia tegar, kokoh. Itulah benda tegar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada benda seperti itu? Nah, tentu tidak ada, ya kan? Karena benda apapun itu ketika kita beri gaya yang sangat besar itu bisa mengubah bentuknya, bisa merusak, ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya jadi apa? Jadi benda tegar ini hanya idealisasi saja. Jadi semacam kondisi ideal saja ya untuk memudahkan kita melakukan perhitungan, analisis. Nah, apakah bisa didekati? Bisa. Jadi benda tegar ini bisa kita ciptakan kondisi yang bisa kita ciptakan kondisi di mana benda bisa bisa menjadi benda tegar seperti yang kita bahas tadi. Ketika diberi gaya, benda tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, salah satu caranya adalah dengan memberikan gaya ya yang tidak besar sekali kan supaya tidak merusak bendanya. Berikan gaya yang kecil yang gaya itu hanya bisa menggerakkan benda tapi tidak merusak benda. Ya, itu dari segi faktor eksternal gayanya. Jadi gayanya harus kecil. Nah, untuk bendanya sendiri harus benda yang kokoh. Ya, misalkan seperti pulpen, meja, kursi kan dan lain-lain atau buku ya kan atau pintu ya. Itu semua bagian dari benda-benda kokoh ya yang ketika kita beri gaya yang kecil itu hanya bisa menggerakkannya tapi tidak mengubah bentuknya. Itulah kondisi yang disebut dengan benda tegar. Oke, seperti itu. Oke, objek itulah yang akan kita kaji, yang akan kita analisis pada materi ini, ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang gerak rotasi. Ya, gerak rotasi dari istilahnya, rotasi kan? Rotasi kan perputaran pada porosnya. Jadi gerak rotasi adalah gerak benda yang berputar pada porosnya. Jadi ada sumbu putar di benda itu, ya. Oke. Hal yang sangat memengaruhi gerak rotasi, ya, jadi ada dua. Jadi ada dua hal yang paling atau yang sangat memengaruhi gerak rotasi. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan momen gaya, ya, atau torsi, atau disebut juga torka, dan momen inersia. Ya, ada dua hal ini yang memengaruhi gerak rotasi benda yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah torsi, momen gaya, dan momen inersia.
ya. Eh, untuk momen gaya ini adalah faktor eksternal, ya, faktor dari luar, ya. Kita bekerja, kita berikan gaya pada benda, maka di situ nanti akan ada momen gaya. Sedangkan momen inersia ini adalah faktor internal, faktor dari dalam benda itu sendiri, ya. Apakah benda itu moda, bergerak rotasi atau tidak, itu tergantung juga dari benda tersebut, ya. Dan juga tergantung dari gaya tadi yang kita berikan. Oke, itu. Kita akan coba kaji satu persatu, ya. Pertama kita akan bahas tentang torsi, kemudian kita akan bahas tentang momen inersia. Oke, kita masuk di momen gaya atau torsi. Misalkan ya, ada sebuah benda tegar ini seperti ini, memanjang seperti ini, ya. Kemudian di sini ujungnya bebas, di sini ujungnya terikat, katakan seperti itu. Dan ketika kita beri dorongan atau kita tarik, maka benda ini akan bergerak rotasi atau bergerak melingkar dengan sumbunya di sini, sumbu putarnya atau sumbu rotasinya di sini. Oke, itu objeknya. Nah, sekarang kita terapkan gaya, ya misalkan gaya F seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah, tentu eh, si benda ini akan mengalami gerak rotasi seperti ini kan. Oke. Nah, jadi apa itu momen gaya? Nah, ini kita akan bahas. Misalkan kita berikan gaya eksternal seperti itu, gaya luar ya. Kita tarik seperti itu di ujungnya, ya. Gaya F panjang ya dari sini, dari titik bekerjanya gaya ke sumbu putar, kita misalkan R, ya. Oke, seperti itu. Maka ya ini kita bisa lebih utuh memahami tentang konsep torsi ketika kita sudah paham tentang vektor yang telah dibahas, yang telah dipelajari di kelas 10. Ada materi vektor kan? Oke, di situ itu kalau kita sudah paham, maka kita akan mudah memahami konsep torsi ini. Oke. Kalau kita tuliskan ini vektor gayanya ke sana, ya R ini. Nah, kalau kita tuliskan vektornya ke sana, seperti ini ya. Tuliskan vektornya, dan ya gaya ini ya membentuk sudut sebesar theta terhadap R. Ya, jadi kalau kita berikan garis bantu di sini seperti itu, nah maka gaya membentuk sudut theta terhadap R. Dan ini kita langsung gunakan vektor, ya kita gunakan vektor untuk pemahaman, untuk lebih utuh memahami tentang momen inersia. Oh, momen gaya. Oke. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang yang mana itu torsi? Yang mana itu torka? Jadi torka atau torsi atau momen gaya didefinisikan sebagai ya suatu besaran vektor. Makanya tadi kita bahas bahwa kita harus memahami konsep vektor supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang ini. Torsi adalah sebuah besaran vektor yang ya arahnya tegak lurus ya terhadap F dan R. Jadi torka ya tegak lurus terhadap F dan juga tegak lurus terhadap R. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa F dan R ini berada di bidang yang sama. Jadi di atas bidang datar yang sama. Ya, berada di bidang yang sama. Oke, maka kalau sebelum masuk ke situ, nah ini sekedar mereview saja materi vektor. Kalau kita punya vektor A dan vektor B seperti ini membentuk sudut sebesar theta, ya kan? Sebesar theta. Ini kan A dan B ini berada di bidang yang sama, ya kan? Nah, maka kalau kita crosskan A cross C, maka kita dapatkan vektor C yang vektor C itu tegak lurus dengan vektor B dan juga tegak lurus dengan vektor A. Ya, seperti itu. Ini A dan B ini berada di bidang yang sama, kemudian vektor C nanti tegak lurus terhadap bidang tersebut. Ya. Nah, maka paralel dengan itu, ya, atau sama dengan itu, ya torsi juga seperti itu. Karena torsi tegak lurus dengan F, tegak lurus dengan R, maka kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi ini R dan F ini berada di bidang yang sama, di atas bidang datar yang sama, sedangkan torsi itu arahnya tegak lurus dengan bidang tersebut, naik ke atas. Jadi sebagaimana ini. Jadi C ini seakan-akan torsinya, seperti itu ya. Oke. Nah, maka supaya kalau kita masih bingung, nah kita bisa lihat gambar ini. Jadi R dan F ini berada di bidang datar yang sama. Jadi kalau kita buat telapak tangan seperti ini,
R dan F itu berada di atas bidang telapak tangan, ya. Sedangkan torsi itu tegak lurus dari telapak tangan tersebut. Jadi arahnya naik ke atas, tegak lurus terhadap telapak tangan. Jadi seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami untuk vektornya ya. Nah, begitupun yang ini dan yang ini sama ya. Jadi kondisinya seperti ini, R dan F berada di bidang yang sama. Torka tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, maka dengan menggunakan konsep vektor ini kita bisa menuliskan bahwa torka ya dalam vektor ini ya, dalam vektor torka ini A cross B ini ya. Vektor adalah torka adalah R cross F. Ya kan? Torka sama dengan R cross F sebagaimana ini. C adalah A cross B. Maka torka sama dengan R cross F, ya, torka R cross F. Ini dalam bentuk vektor, ya. Kalau kita cari besarnya, ya kita gunakan lagi konsep vektor, ya kan. Kalau besar vektor torka ini, ya ini sudah bukan dalam vektor lagi ya, karena kita sudah cari besarnya, yaitu besar R kali besar F sin sudut yang terbentuk antara R dan F. Dalam hal ini adalah theta. Ya, ini kan theta. Jadi untuk menuliskan sudutnya ya harus dihubungkan dulu pangkalnya ya. Kemudian kita lihat sudutnya ini. Ini ya, ini kan secara definisi seperti itu ya. Bahwa besar R kali besar F kali sin theta. Ini besar ini ya, besar torka. Itu. Nah, yang menarik di sini adalah sin theta. Jadi kita sudah dapatkan vektor atau persamaan torka ini ya. Dalam bentuk vektor, ini dalam bentuk besarnya. Nah, yang menarik di sini adalah faktor sin theta. Kalau kita lihat ya, bahwa kalau kita pasang garis bantu di sini, atau bisa juga kita katakan komponen gaya ya, yang arahnya tegak lurus terhadap R, ini kan F ini punya komponen gaya ini, ya kan, dan pada arah vertikal dan arah horizontal, ya kan, gaya F ini. Nah, kalau yang ini arah vertikalnya kan, yang tegak lurus terhadap R. Maka kalau kita lihat ini sin theta, ya kan, sisi depan atau komponen gaya yang tegak lurus terhadap R ini, yang ini, ya, kita misalkan F ya, F aksen begitu, atau F yang tegak lurus ya, F yang tegak lurus per sisi miringnya F, ya kan, sisi miringnya F, maka kita dapatkan F sin theta sama dengan ini, yang di depan ini kan. Nah, maka F sin theta kita ganti R kali F yang tegak lurus terhadap R. Jadi torka sama dengan F kali R atau R kali F sama ya, karena ini kan sudah besar ya. Nah, R kali F di mana F ini adalah yang tegak lurus terhadap R. Itu yang harus kita pahami ya. Oke. Nah, jadi persamaannya ini. Kalau dalam bentuk vektor R cross F, ya tidak bisa dibalik F cross R karena nilainya pasti berbeda. Itu hasilnya minus ya. Oke, ini persamaan torka ya. Oke, ini berikutnya kita akan bahas tentang contoh-contoh soal yang terkait dengan torsi ya. Nah, ini tadi ya, bahwa kita gunakan R kali F dengan catatan F yang kita gunakan itu harus yang tegak lurus terhadap R. Komponen gaya yang tegak lurus terhadap R ya. Maka kalau F-nya begini harus kita cari dulu ininya, komponen ininya ya. Atau bisa langsung F kali sin theta juga bisa. Ya, seperti itu.